Pembahasan kita soal Tritunggal. Minggu lalu kita udah belajar soal bagaimana pembahasan Tritunggal ini dalam konteks sosialnya, ya kan? Gimana sih setting mula-mulanya, ya? Latar belakangnya gimana sih kok bisa sampai seribet hari ini gitu ya? Nah, itu teman-teman udah pelajarin minggu lalu, yang sebenarnya secara garis besar teman-teman bisa menggarisbawahi bahwa ketika kekristenan terbentuk, termasuk ketika kitab suci kita dibentuk, itu bukan merupakan satu konsensus yang dibentuk bersama-sama gitu loh. Kayak para rasul duduk ngumpul terus bilang kita bikin agama Kristen yuk, kita akan bikin ini, bikin itu. Enggak. Jadi mereka dalam komunitas masing-masing itu menuliskan tulisannya, menuliskan tentang Yesus untuk kebutuhan kelompok masing-masing. Dan akhirnya tulisan-tulisan tersebut dijalin jadi satu. Nah, itulah kenapa nanti teman-teman akan menemukan di entah itu konsili Nisea, konsili Kalsedon, atau konsili manapun gitu ya, atau sebelum prakonsili gitu kan, teman-teman akan menemukan bahwa konsep Tritunggal itu sangat beragam. Bahkan sampai kepada hari ini. Kok bisa begitu? Nah, karena memang tadi, itu latar belakang sosialnya karena memang dari awal komunitas Kristen mula-mula itu sudah sangat majemuk, sudah sangat plural. Itulah mengapa penafsiran, ya perhatikan ya, penafsiran terhadap Tritunggal berbeda. Bukan Tritunggalnya yang berbeda atau Tritunggalnya yang bermacam-macam, bukan. Tapi penafsiran terhadap Tritunggal lah yang berbeda. Gitu ya. Jadi harus dibedakan antara penafsiran terhadap Tritunggal sama Tritunggalnya. Gitu. Sama kayak agama dengan penafsiran agama. Agama mungkin tidak salah. Kristen, Islam gitu ya. Hindu, Buddha tidak salah. Tapi penafsiran terhadap agama itulah yang melahirkan teroris, melahirkan radikalisme, melahirkan kebencian terhadap agama lain. Itu yang mengakibatkan. Jadi penafsiran terhadap agama atau cara beragama itu yang akhirnya bikin orang salah. Sama kayak Tritunggal juga. Kenapa bisa bervariasi begini? Bukan Tritunggalnya yang bervariasi, tapi memang cara tafsirnya yang bervariasi. Gitu ya, karena memang jemaatnya juga bervariasi. Jadi suatu hal yang teman-teman, aku kasih note dulu di awal bahwa keberagaman pandangan tentang Tritunggal adalah sebuah hal yang tidak bisa kita hindari sampai Tuhan datang. Ya, nggak mungkin, nggak ada yang satu pun orang bisa menyelaraskan, menyamakan pandangan Tritunggal, nggak ada. Nah, adapun yang bisa kita lakukan adalah kita memilih satu dan kita mengenakan itu dalam hidup kita. Kita memilih satu model dan kita kenakan dalam hidup kita. Dalam konteks 180 Movement yang berada di bawah naungan Sinode GSKI, maka yang menjadi acuan kita adalah doktrin Tritunggal dari Gereja Suara Kebenaran Injil. Namun teman-teman, meskipun itu acuannya, itu bukan berarti teman-teman nggak boleh berpikir kritis, nggak boleh mempertanyakan, nggak boleh untuk ragu terhadap apa yang GSKI ajarkan. Silahkan pertanyakan. Silahkan cari tahu lebih dalam, karena doktrin ini pun dalam tanda kutip ya, belum final. Karena pasti masih ada perkembangan-perkembangan, masih ada penyingkapan-penyingkapan yang masih kedepannya pasti masih banyak. Karena Tuhan kita tuh tidak terbatas, unlimited, dan sangat sangat misteri. Nah, sehingga pengetahuan kita tentang Dia pun pasti selalu berkembang, selalu dinamis. Jadi ini yang saya mau catat di pertemuan ini. Dan di pertemuan ini saya akan mungkin satu sesi setengah mungkin lah ya. Saya nggak habisin sampai jam 9. Karena nanti saya akan bikin teman-teman dalam kelompok. Kayaknya ini bisa pakai breakout room nggak ya nanti ya? Bro Obed, bisa ya? Nah, nanti ada waktu sisa, saya berikan kesempatan teman-teman, kelompoknya sudah dibagi oleh panitia, oleh teman-teman dari 180 sendiri, dan nanti teman-teman akan masuk dalam kelompok itu untuk mengerjakan satu tugas kecil gitu ya, tugas kecil yang nanti akan minggu depan kita presentasiin, kita ngobrol bareng gitu ya. Jadi nggak saya terus yang ngomong gitu. Jadi biar nggak bosan gitu kan, biar sekali saya diam, saya dengerin gitu. Ya, jadi teman-teman nanti akan mengerjakan. Setelah itu jam 9 kita akan masuk ke home night prayer, ya kan? Jadi nanti teman-teman bisa kerjakan sebelum jam 9. Gitu ya. Jadi kita dengerin dulu sedikit, aku akan ngomongin soal agenda kedua kita yang kemarin kita obrolin ya.
Yang kemarin aku udah bilang bahwa pertemuan 2 ini kita akan bicara soal ini. Bicara soal makna keesaan dan implikasinya. Nah, apa sih esanya orang Kristen itu? Ya kan? Nah, kita kan sering ditanya ya, termasuk saya 2 hari lalu. Ini baru fresh 2 hari lalu. 2 hari lalu ada satu anak remaja yang dulu aku layanin ya. Dulu dia di GSKI Citycon ya. Dulu tuh masih namanya GSKI Rehoboth Citycon. Jadi anak remaja ini datang ke saya dengan eh, dengan ketakutan. Dia datang dengan ketakutan. Dia hampir mau nangis gitu kan. Karena dia stres. Nah, pagi-pagi karena baru bangun jam 7 gitu ya. Aku jadi belum terlalu masuk frekuensinya. Cuma pas aku telepon dia kan mau nanya ya, dia mau ngobrol ya. Pas dia ngobrol di telepon, dia mulai nangis. Tapi belum sampai nangis mewek. Nah, aku bingung kenapa. Dia nanya, kok Tuhan kita 1 apa 3 sih? Ini fresh nih, baru 2 hari lalu. Dia bilang, ini Tuhan kita tuh 1 apa 3 sih? Nah, dia tuh baru lulus dari SMA. Dia mau masuk ke satu universitas negeri di daerah Bandung ya, yang terkenal. Kalau teman-teman nyebut namanya pasti langsung tahu. Terkenal banget universitas negeri. Dan dia berhasil masuk ke situ. Nah, teman-temannya mungkin beberapa yang beda agama, yang berseberangan nanya ke dia, Tuhan kamu tuh 1 apa 3? Gitu kan. Kalau 3 berarti kamu nggak esa dong Tuhanmu. Kalau Tuhanmu nggak esa berarti kamu sesat dong. Atau kafir dong gitu kan. Atau salah dong. Nah, makanya dia dengan nada sedih, khawatir, takut nanya ke aku pagi kemarin, 2 hari lalu. Nah, dengan apa ya, dengan penjelasan panjang lebar, aku jelasin mengenai apa sih satunya di Kristen itu. Apa sih yang dimaksud esa dalam Kristen. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan, teman-teman, aku mau kasih pengantar sedikit. Pengantarnya adalah begini. Setiap agama itu punya world view. Boleh sama-sama mungkin kita ngobrol tapi nggak usah buka mic-nya. Sama-sama ngomong world view. Ya, world view. Jadi pandangannya tentang dunia agamanya gitu loh. Masing-masing orang tuh punya world view-nya. Masing-masing agama tuh punya world view. Yang akhirnya teman-teman, setiap agama itu tidak akan bisa bertemu. Nggak bisa. Bertemu dalam arti 100% kayak klop gitu. Kayak puzzle ketemu pasangannya gitu. Klek gitu. Nggak bisa. Agama tentu akan memiliki persamaan, perjumpaan pasti ada. Tapi juga akan ada yang namanya perbedaan. Ya. Ada yang namanya perjumpaan yang artinya kita sama-sama, oh di Islam ada, di Kristen ada, di Buddha ada. Misalnya apa? Misalnya kasih. Nah, itu perjumpaan semua agama itu dikasih. Menariknya tuh di situ. Tapi agama-agama kan punya perbedaan. Dalam cara mereka memandang pasti beda. Misalnya bagaimana cara Kristen memandang Tuhan sama Islam memandang Tuhan. Itu akan berbeda. Lebih beda lagi Buddha dan Hindu. Karena mereka agama, dalam tanda kutip, agama bumi ya. Kita tuh agama samawi, agama langit. Karena kita dapat wahyu dari surga, klaimnya. Yahudi, Kristen, sama Islam itu samawi, dari langit. Kalau Hindu sama Buddha itu agama budaya. Ya, dari bumi. Jadi mereka terbentuk karena kebudayaan. Nah, pengakuan mereka terhadap Tuhan pun tidak mengklaim dirinya bahwa, wah, Tuhan inilah yang paling benar, aku mendapatkan wahyu. Nah, kalau Buddha sama Hindu, enggak. Maka mereka bisa banyak dewa. Karena perjalanan budaya mereka panjang. Ada dewa kesuburan, ada dewa kemarau, dewa hujan, apapun itu ya. Nah, itu karena itu berangkat dari masyarakat mereka yang bertani gitu kan ya, agrikultur. Jadi mereka memunculkan dewa-dewa yang mereka pandang itu sebagai panutan atau sumber kekuatan. Nah, kalau kita kan beda. Kita Kristen itu memandang Allah itu ya menyatakan dirinya kepada kita. Ya kan? Itu penyingkapan kan? Wahyu khusus kalau bahasanya kita. Nah, dalam hal ini aja teman-teman bisa ada perbedaan. Bagaimana Hindu dan Buddha dengan Kristen. Itu udah nggak mungkin ketemu kalau ngomongin soal Allah. Apalagi Tritunggal, itu udah nggak mungkin. Itu udah sulit ketemu. Nggak mungkin menyamakan persepsi dalam satu frame, satu bingkai. Itu udah nggak mungkin. Jadi teman-teman, malam hari ini aku mau kasih note bahwa apa yang kita pelajarin, apa yang akan kita masukin lebih dalam, ini adalah worldview Kristen. Teman-teman tidak bisa membenturkannya, mencoba menyamakannya dengan pemikiran,
oh kira-kira mungkin di Islam begini ya. Oh kayaknya yang dimaksud kongruent ini kalau di Buddha tuh kayak konsep begini ya. No, it's totally different. Ini sangat berbeda total. Gitu ya. Ini berbeda total. Jadi kalau teman-teman malam ini mencari penjelasan untuk meyakinkan misalnya saudara kita yang beragama Muslim atau Buddha atau Hindu supaya bisa mereka tuh mengerti bagaimana memahami keesaan dalam Kristen, itu effort yang kurang akan berhasil. Itu akan nggak bekerja, sia-sia maksudnya. It doesn't work gitu loh. Kenapa? Karena mereka punya worldview udah beda. Nah, kita punya worldview sendiri. Yang inilah kita akan pegang untuk menjadi pegangan kita. Kita tidak berusaha mengenakan ini untuk mengkonversi orang lain. Kita bilang bahwa, oh yang benar tuh Tritunggal. Kamu kalau satu Allah begitu salah. Kamu belum tersingkap pemikiranmu oleh kebenaran. Waduh, gitu kan. Kita biasa bisa ngeklaim begitu kan. Sebenarnya bukan belum tersingkap. Karena memang dari kecil worldview-nya udah beda. Jadi nggak bisa dipaksain. Sehebat apapun kita menjelaskan, tetap mereka akan bilang, enggak, Allah itu satu, kamu tiga. Mereka akan bilang begitu. Kenapa? Karena worldview-nya berbeda. Dari landasannya tentang kata Allah pun udah beda. Apalagi Tritunggal. Nggak usah ngomong Tritunggal, Allah aja beda. Nah, itulah kenapa kalau teman-teman malam ini mencari untuk bagaimana meyakinkan orang beragama lain bahwa Tritunggal paling benar, itu sia-sia. Ya, itu sia-sia. Jadi pembelajaran malam ini sebenarnya bukan untuk konversi orang lain, convert orang lain jadi Kristen atau percaya pada Tritunggal. No. Apa yang kita pelajari malam ini adalah bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Mempertanggungjawabkan iman kita. Apa yang kita percaya? Kalau orang tanya, kita bisa jelasin. Tanpa maksud kita mau mengesankan kita yang benar, yang lain salah. Kamu belum tersingkap, aku yang udah tersingkap. Enggak. Arah kita adalah kita memegang iman kita. Bukan konversi ke yang lain. Gitu. Nah, ini ada yang bertanya, langsung mau sekarang. Oke, Bro, tadi kan di awal sempat dibilang tuh, Ya. Tritunggal itu sesuatu yang belum final. Terkait mempertanggungjawabkan iman, nah kira-kira apa jawabnya tuh? Oke. Belum final tapi udah dipertanggungjawabkan gitu ya. Oke. Teman-teman, ini memang pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab sampai habis. Nggak bisa. Kenapa? Karena iman Kristen itu adalah iman yang selalu berkembang. Pasti selalu berkembang. Kita di usia hari ini sama 5 tahun ke depan, itu pemahaman kita akan kekristenan itu berkembang. Nah, tapi bukan berarti bahwa apa yang kita pertanggungjawabkan itu nggak bisa kita bicarakan sekarang, karena belum final. Kita bisa menyampaikan apa yang kita pahami saat ini. Tapi sambil membuka ruang bahwa ke depan mungkin bisa ada perubahan. Sambil membuka ruang bahwa ke depan akan ada penyingkapan-penyingkapan baru yang Tuhan sampaikan lewat Roh Kudus. Jadi gitu ya. Jadi kita menyadari bahwa di satu sisi ini belum final dan kita membuka ruang bahwa oh, apa yang aku pahami ini belum utuh karena aku manusia. Ya kan? Manusia nggak bisa dong utuh tahu tentang Tuhan dalam waktu singkat. Apalagi hanya dengan kita belajar di kelas ini kan. Pasti sangat minim. Nah, tapi di satu sisi ketidakfinalannya ini artinya ke depan kalau kita disingkapkan, Om Eras dibukakan kebenaran baru ya, kita bisa belajar. Hal itu nanti bisa kita sampaikan lagi untuk melengkapi apa yang kita ketahui hari ini. Nah, tapi yang bisa kita pahami hari ini kita bagikan hari ini. Gitu. Gitu ya mungkin ya, Bro ya. Bisa dipahamin atau mungkin ada pertanyaan balik? Oke, saya sedikit menyanggah aja kali ya. Setelah itu ya, akan menyanggah lagi. Cukup lama ya 2000 tahun tuh sejak kedatangan Tuhan. Ya, sejak kedatangan Tuhan Yesus tuh Yesus yang adalah kepenuhan wahyu Allah yang memberitahukan kepada kita siapa dan bagaimana Allah yang benar. Ya. Versi agama Samawi yang benar. Ya. Seperti wahyu yang diberikan kepada Musa kan. Nah, 2000 tahun itu cukup lama loh. Dan kita sampai sekarang masih punya pemikiran kalau Allah Tritunggal itu belum final. Kalau saya sedikit kurang setuju sih. Tapi nggak apa-apa. Ini cuma hanya mengemukakan pendapat saja. Oke, makasih. Mungkin aku respon sedikit ya. Apa yang aku maksud tentang Tritunggal belum final itu bukan berarti bahwa
Tritunggal ini bisa jangan-jangan ke depan bisa salah begitu. Bukan, aku nggak mengesankan itu sebenarnya. Tapi maksudnya pemahaman kita tentang Tritunggal ini bisa terus mengembang. Jadi pemahaman kitanya, ya kan kita sekarang masih sedikit belajar, masih baru belajar dari beberapa perspektif gitu kan. Nah, nanti bisa makin mengembang kalau kita makin banyak belajar, makin banyak bergumul dengan Tuhan, bersentuhan dengan Tuhan, itu makin bisa melebar pasti. Tritunggalnya itu nggak terbatas, tapi kita yang terbatas gitu loh. Karena kita ini terbatas, kecil. Nah, suatu hari kalau kita makin bertambah waktu, kita makin akan bertambah luas. Nah, gitu ya. Dan tadi misalnya soal kalau disinggung Yesus adalah kepenuhan Allah, wahyu Allah yang penuh. Saya setuju sekali. Namun begini, dari sisi kita, kan dari sisi Tuhannya udah penuh ya, dia menyampaikan semua ya. Tapi dari sisi kita, sebagai seorang anak muda, sebagai seorang yang baru, kalau saya sebut kita semua baru ya, termasuk saya juga ya. Kita baru menekuni tentang pemikiran tentang Tuhan, nggak lebih dari 40 tahun hidup kita ya kan. Mungkin di antara kita masih di bawah 20 bahkan. Ini merupakan satu hal yang kita nggak boleh kunci bahwa, oh, kayaknya yang aku percaya begini aja. Nah, kita harus bersedia membuka ruang ketika nanti ada hal yang baru, yang itu tidak bertentangan dengan kebenaran, nggak bertentangan dengan firman, tapi itu bisa menjadi pengaya bagi kita. Gitu. Jadi maksudnya kalau ke depan ada kekayaan baru, ada penyingkapan baru, yang bukan baru dalam artinya kita nemuin sendiri ya, tapi bagaimana cara memahami yang lebih baru, Tuhan bukakan satu hal yang kita belum pernah ketahui, nah kita pun harus bersiap untuk membuka hati kita terhadap hal tersebut. Jadi gitu ya. Oke. Nah, thank you buat tanggapannya tadi, buat sanggahannya juga thank you. Ini bikin kita jadi diskusinya hidup ya. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalnya nggak jelas silahkan tanya gitu ya. Silahkan tanya, silahkan sanggah langsung aja. Siapa tahu kita bisa melengkapi dari situ. Ya. Tapi tadi saya tegaskan bahwa kalimat Tritunggal belum final dalam arti bukan Tritunggalnya bisa salah. Oh, jangan-jangan yang benar satu ya. Bukan ketritunggalan tapi ketunggalan jangan-jangan. Nah, itu bukan. Saya bukan berbicara ke situ. Tritunggalnya final. Tuhan itu menyatakan dirinya dalam Tritunggal bagi iman Kristen. Tapi pemahaman kita terhadap dia, ini yang belum final. Gitu, pemahaman kita, bicara dari sudut kita. Gitu ya, dari sisi kita. Nah, makanya malam ini kita mau coba belajar satu perspektif. Apa sih makna keesaan bagi orang Kristen? Nah, teman-teman, ada 3 sub nanti kita akan belajar di sini ya. Habis itu kita masuk ke aplikasi keesaan dalam hidup Kristen. Gitu ya, bagaimana dalam lembaga Allah sendiri, bagaimana kehadiran Kristus itu menjadi gambaran tentang Allah, dan bagaimana hubungannya dengan semesta, dengan alam ciptaan, dengan binatang, dengan tumbuhan. Nah, apakah ada hubungannya Tritunggal dengan tumbuhan dan hewan gitu kan? Nah, dari mana hubungannya? Nah, yuk kita belajar. Ternyata iman Kristen itu iman yang sangat luas dan sangat kaya. Ya. Oke. Teman-teman, sebelum masuk lebih dalam, makna keesaan. Teman-teman perlu pahami bahwa dalam kekristenan, keesaan itu tidak numerik. Numerik itu maksudnya 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Nggak satu dalam arti itu satu begini. Lebih tepat sebenarnya, keesaan itu bisa digambarkan dengan begini. Meskipun ingat teman-teman, disclaimer saya minggu lalu, tidak ada satupun ilustrasi yang bisa menjelaskan penuh tentang Tritunggal. Nggak ada. Nggak ada. Nah, saya ambil satu ilustrasi lagi malam ini, tapi hanya di satu sisi saja. Di beberapa sisi saja dia cocok. Tapi di sisi lain dia bisa nggak cocok. Ya. Nah, jadi perhatikan, ilustrasi ini tidak mewakili seluruh Tritunggal. Tapi saya sedang hendak menjelaskan bagaimana sih konsep Tritunggal yang nggak numerik, yang nggak kayak hitungan gitu loh. Apa sih makna keesaan yang nggak kayak hitungan? Nah, mungkin ilustrasi ini bisa membantu. Teman-teman pernah nggak memikirkan apa beda satu orang dan satu kantor? Kalau satu orang itu terdiri dari satu individu yang mandiri dalam pikiran dan perasaan dan nggak terhubung sama orang lain, ya itu satu orang. Tapi kalau satu kantor, bayangin nih, satu kantor dia terdiri dari beberapa individu. Memang di dalamnya memiliki kemandirian. Ada si bos A, si pegawai A, cleaning service A, ya kan?
Nah, meskipun mereka berbeda, mereka mandiri, tapi lihat teman-teman, kalau satu kantor itu punya satu tujuan, satu pikiran, satu perasaan. Meskipun memang dalam satu kantor tuh ada orang-orang yang suka ngegibah, ngetoksik gitu ya, yang ngomongin bosnya gitu kan, akhirnya nggak satu tujuan karena udah toksik. Tapi oke lah, kita anggap ini kantor yang ideal, yang nggak ada orang ngegibah, bosnya tuh didukung sama bawahannya, dan bosnya tuh mencintai juga bawahannya. Oke lah ya, anggap aja begitu. Nah, dalam kantor tersebut memang ada individu-individu yang berbeda. Tapi, lihat baik-baik. Mereka tetap terhubung satu sama lain sebagai satu lembaga. Lihat, meskipun orangnya banyak, tapi tetap satu lembaga. Gitu. Jadi beda dengan satu orang. Antara satu orang dan satu kantor itu beda. Kalau satu kantor itu terdiri dari beberapa individu. Yang individunya itu punya kemandirian masing-masing. Tapi mereka tidak terlepas. Mereka terhubung satu sama lain sebagai lembaga. Ya, satu goal, satu lembaga, satu tujuan. Ya, beda sama satu orang. Kalau satu orang ya kayak saya gitu, terlepas. Saya tuh numerik. Ini grand 1 dalam arti itu numerik. Grand 1 di dunia cuma satu doang. Nah, tapi kalau satu kantor, itu nggak bisa satu orang doang. Dia terdiri dari beberapa orang. Tapi tetap satu kantor. Satu lembaga. Ya. Nah, itu. Jadi, makna kesan di sini bukan numerik satu begini. Tapi dia satu kesatuan. Nah, teman-teman bisa lihat. Ya, teman-teman bisa lihat di dalam perjanjian lama. Ya, di perjanjian lama, ada formulasi tentang keesaan Allah. Ya, dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Esa di situ pakai kata ehad. Ya, nah teman-teman harus diakui kalau teman-teman baca perjanjian lama, terus teman-teman ada di zamannya Israel, itu orang perjanjian lama tidak punya gambaran tentang Tritunggal, nggak ada. Perjanjian lama itu kalau orang Israel baca zaman dulu ya, sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus menyingkapkan kebenaran, itu mereka kalau baca esa, itu artinya satu. Satu numerik. Secara angka, secara jumlah. Jadi kalau di perjanjian lama, teman-teman nggak akan pernah temukan konsep Tritunggal. Terus kenapa ada kata kita, Kak? Baiklah kita menciptakan, ya kan? Nah, bagi orang Israel, kita di situ merupakan penyebutan dari apa namanya? Ada yang tahu? Namanya itu adalah kejamakan masyur Allah. Susah ya, agak aneh bahasanya. Kalau bahasa Inggrisnya enak, kalau bahasa Latinnya enak. Pluralis majestatis. Pluralis majestatis. Allah disebut seperti lebih dari satu, tapi itu bukan artinya Allah lebih dari satu. Tapi Allah itu luar biasa, masyur, megah. Makanya dibilang pakai kata kita. Itu pluralis majestatis. Itu bagi orang perjanjian lama. Orang Israel yang baca teks perjanjian lama. Nah, tapi ingat teman-teman, tadi saya udah bilang, orang Yahudi punya worldview sendiri. Orang Kristen punya juga worldview ketika membaca itu. Lalu apakah kita tidak boleh membaca kita itu sebagai Tritunggal? Boleh-boleh saja. Justru orang Kristen membaca itu sebagai Allah Tritunggal. Disitulah ada penyingkapan bahwa Allah Tritunggal itu hadir. Tadi saya sedikit jelaskan di PL-nya ya, di perjanjian lama. Saya harap itu nggak membuat teman-teman jadi bingung. Ya, nggak buat teman-teman jadi bingung. Karena memang saya harus jelaskan sejarahnya. Jadi teman-teman jangan pikir bahwa orang Yahudi itu sudah punya Tritunggal. Enggak. Orang Yahudi itu lihat Tuhan tuh numerik satu. Mereka persis seperti teman kita Muslim. Numerik satu. Gitu ya. Nah, namun nanti dalam worldview Kristen, ya, nah ini nanti akan diformulasi ulang. Dipandang ulang. Gitu ya. Dan ini nanti membuat orang Kristen bisa punya pemikiran sendiri. Gitu. Nah,
Keesaan dalam perjanjian baru, dalam Allah Tritunggal, itu tidak diartikan sebagai tunggal. Ada satu kata di Jawa yang bagus banget. Kan Tritunggal itu kesannya ada 3, ya, tapi kayak terpisah gitu kan. Kalau di bahasa Jawa ada yang bagus, yaitu kata manunggal. Manunggal itu somebody, ya, beberapa orang, some person, yang menjadi satu. Nah, ini bisa memberi gambaran tentang bagaimana Tritunggal. Itu bagus banget. Kata manunggal ini cocok untuk kata ehad. Tuhan itu esa. Bisa kita baca sebagai Tuhan itu manunggal. Bukan Tuhan itu tunggal, tapi manunggal. Nah, ini menarik. Ya. Teman-teman bisa menemukan ini dalam Maliaki pasal 2 ayat 15. Teman-teman pernah nggak baca ketika di Maliaki 2 ayat 15, Tuhan ngomong begini. Bukankah Allah yang esa, lihat, Allah yang esa, menjadikan mereka daging dan roh? Lihat, Allah yang esa, nanti diperbandingkan dengan kata ini nih, kalimat selanjutnya. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Lihat, kesatuan itu maksudnya kesatuan laki-laki dan perempuan. Karena konteks Maliaki 2 ayat 15 ini tentang ada kawin campur di Israel kan. Nah, jadi Tuhan bilang, gue tuh pengen lo jadi orang yang satu. Tujuannya apa? Untuk keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Nah, lihat teman-teman. Kalau teman-teman baca bahasa Ibrani-nya, kesatuan di situ pakai kata ehad. Ehad, ya, bisa ehad atau ehad sama. Ya. Nah, kesatuan di situ merujuk pada hubungan suami dan istri. Nah, aku mau tanya, apakah satunya suami istri adalah satu orang? Tentu tidak. Satunya suami istri terdiri dari 2 orang yang menjadi satu di dalam satu keluarga dan berusaha menyamakan pikiran, perasaan mereka kepada satu tujuan. Itulah kenapa ada konseling pranikah. Disatuin, didudukin dulu, diajarin, nih, nikah tuh mesti satu goal, mesti satu pemikiran tentang tujuannya. Mungkin pemikiranmu bisa 2 beda, tapi tetap punya satu tujuan yang sama. Nggak mungkin 2 orang punya satu pikiran yang sama, nggak mungkin. Tapi tujuannya bisa disamain. Pikirannya nggak bisa sama, tapi tujuannya bisa disamain. Ya kan? Itu kan itu pernikahan, gitu. Nah, dan disitulah Tuhan pakai gambaran itu. Kesatuan di situ seperti suami dan istri. Nah, ada yang nanya lagi? Obed, silakan. Iya, untuk terkait Maliaki 2 ayat 15 ya. Ya. Itu kan pakai kata ekad ya. Ya. Kenapa nggak pakai, ya oke, nggak bisa disalahkan juga sih. Lebih tepat, kenapa nggak lebih tepat dual? Kan satu dalam arti sepasang yang sepadan kan? Ya. Kenapa di situ pakai kata dual? Oke. Teman-teman kalau belajar grammar Ibrani, nah ini satu juga yang penting sebenarnya ketika kita belajar teologi begini harus ada Ibrani-nya. Kalau teman-teman belajar bahasa Ibrani itu hanya punya punya 3 ini ya, punya tiga cara penggambaran kata benda. Ada singular, ada plural, ada dual memang. Nah, tapi yang dual ini biasanya digunakan untuk pasangan anggota tubuh. Mata ini bagi orang Ibrani bukan plural, bukan jamak, bukan eyes. Kalau Inggris kan eyes ya, eyes gitu kan. Bagi orang Ibrani itu dual. Nah, suami istri dalam pemikiran Ibrani, ya, keluarga itu adalah satu, singular. Itu menariknya. Dia bukan 2 hal yang terpisah, tapi satu hal yang menyatu. Kalau mata kan 2 beda nih ya, dual ya. Kiri, kanan kan? Itu dual. Ibrani pakai dual. Tapi kalau untuk suami istri, digunakan singular. Satu kesatuan gitu ya. Ehad. Nah, jadi gitu. Itu mungkin sederhana ya. Tapi semoga bisa membantu penjelasannya. Nah, jadi di situ memakai kata kesatuan karena memang di situ word view-nya begitu. Mereka memandang bahwa suami istri itu kesatuan. Nah, ini juga sama diulangin lagi di awal. Kalau teman-teman baca di Kejadian 2 ayat 4, itu dibilang bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi ehad daging.
satu daging. Apakah ketika suami istri jadi satu rumah terus mereka bersatu dalam pernikahan terus jadi satu daging kayak nempel begitu? Kayak tahu nggak kembar siam begitu kan? Apakah begitu? Kayaknya enggak deh. Tetap dua, ya, tetap dua. Tapi mereka punya satu daging, satu tubuh maksudnya, gitu ya. Satu tubuh dalam tanda kutip ya, bukan nyatu kayak apa orang kembar siam ya, enggak. Nah, jadi teman-teman bisa disimpulkan sebenarnya dari perjanjian lama ada pembukaan, ada ciri-ciri, ada gejala atau apa namanya ya, peluang Tritunggal itu dikembangkan dalam pemikiran Kristen. Itu sudah terlihat. Jadi kalau orang nanya, teman-teman, kalau orang nanya, apa sih makna keesaan dalam Kristen? Esa itu lembaga ilahi. Itu dong. Esa itu artinya lembaga ilahi, satu lembaga. Dia adalah kesatuan pribadi-pribadi Allah dalam lembaga ilahi. Gitu. Pribadi-pribadinya jamak memang, tapi dia kesatuan dalam satu lembaga. Nah, jadi di sini kita bisa memahami bahwa memang worldview Kristen sama yang lain beda. Bahkan dalam Kristen sendiri pun pemahaman Tritunggal itu banyak, worldview-nya banyak. Worldview orang Pentakosta atau Protestan itu beda sama worldview-nya orang Katolik. Itu beda, udah beda lagi. Kalau teman-teman pernah baca kenapa gereja Timur dan Barat bisa pecah, tahu nggak karena apa? Cuma karena satu kata dari pengakuan iman. Ada yang bisa sebut kata itu apa? Kata itu adalah filioque. Filioque. Jadi kenapa gereja Timur sama Barat sampai hari ini nggak bisa rujuk? Tahu nggak kenapa? Satu kata, filioque. Jadi orang Katolik itu mengimani bahwa filioque itu apa namanya? Bukan Katolik. Orang yang Barat, gereja Barat itu mengimani bahwa Roh Kudus itu keluar dari anak juga, ya kan? Tapi gereja Timur tidak. Gereja Timur enggak. Nah, jadi ketika pengakuan iman itu enggak ketemu, mereka skisma. Itu salah satunya. Skisma memang banyak faktor ya, cuma salah satunya yang doktrinal itu. Masalah doktrinal itu gara-gara kata filioque. Timur enggak mau pakai kata filioque, Barat mau. Nah, akhirnya mereka pecah. Nah, jadi teman-teman harus paham bahwa setiap agama punya worldview-nya. Bahkan dalam Kristen sendiri pun, denominasi masing-masing, entah itu misalnya denominasi besar seperti Katolik versus Protestan, itu kan besar tuh. Protestan kan ada Anabaptis, ada Protestan yang gimana, ada karismatik, Pentakosta, dan sebagainya ya. Banyak. Nah, itu akan sangat berbeda dengan Katolik. Nah, dalam diri Katolik pun banyak lagi turunannya. Protestan tuh banyak lagi turunannya. Pokoknya jadi ribet deh begitu. Nah, kita memegang satu usulan. Bukan satu usulan sih, lebih tepatnya satu rumusan. Bahwa Tritunggal adalah kesatuan pribadi-pribadi dalam lembaga ilahi. Gitu. Ya. Oke, 8 menit lagi. Tapi gini aja deh, boleh nggak host? Ini dihajar aja, mungkin saya jam 8 selesai. Jadi kalau mau nanya langsung angkat tangan aja. Kalau lagi pas bingung nanya aja gitu. Ya. Jadi saya nggak akan habis sampai jam 9 hari ini, karena nanti aku mau kasih ke kerja kelompok aja sisanya. Jadi aku habisin materi, terus habis itu nanti teman-teman bisa bebas gitu ya. Free time untuk kerja kelompok. Boleh nggak begitu? Boleh ya? Oke, thank you. Nah, jadi teman-teman nanti kalau nanya silakan tadi kayak Obed aja, raise hand, dan nanti aku akan persilakan teman-teman untuk ngobrol. Oke, jadi gitu ya. Dalam konsep kita, di 180 Movement kita sepakati. Kenapa mesti disepakati kok? Karena banyak banget teman-teman. Tritunggal itu sangat diverse, sangat luas. Nah, kita sepakati di sini. Yang kita pegang, aku ngerti juga teman-teman mungkin ada yang dari denominasi lain atau apa, aku kurang paham juga karena aku nggak di 180 ya. Tapi karena kita di 180, inilah rumusan yang kita pegang. Gitu ya. Atau mungkin teman-teman nanti bisa ngobrol lagi dengan apa namanya pemimpin IT, gimana cara memahaminya. Tapi yang ini bisa saya jelaskan yang ini, gitu. Yang saya jelaskan adalah kesatuan pribadi-pribadi Allah dalam lembaga ilahi. Ya, jadi esanya itu penjelasan yang terbaik menurut saya adalah yang ini, gitu ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke sub kedua. Sub kedua,
Sub kedua bicara soal how we apply. Gimana sih aplikasiinnya? Apa sih dampak Esa Tritunggal ini? Ya, keesaan Tritunggal ini kalau kita pahamin itu apa sih dampaknya dalam hidup Kristen? Nah, satu teman-teman. Ternyata doktrin keesaan ini akan membuat seluruh pemikiran Kristen, yang pertama, akan memahami Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu tidak memiliki pertentangan dalam rencana dan kehendak. Nggak ada pertentangan rencana dan kehendak. Karena mereka dalam satu lembaga. Jadi bagaimana diaplikasikan doktrin ini ke dalam, bagaimana keesaan ini diaplikasikan dalam Tritunggal? Di sini kita mengaplikasikan yang pertama adalah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu tidak memiliki perbedaan kehendak dan rencana. Gitu ya. Kehendaknya sama. Meskipun masing-masing seperti Bapa dan Yesus punya kemandirian. Tapi punya goal yang sama. Kalau kita pakai tipologi atau analogi pernikahan tadi, dua orang itu nggak mungkin sama, teman-teman. Laki-laki perempuan itu nggak mungkin sama. Dari cara berpikirnya aja beda. Konstruksi sosialnya aja beda. Ya kan? Udah beda. Udah nggak mungkin satu. Tapi kok bisa ya nyatu dalam pernikahan ya? Itu kan hebatnya lembaga pernikahan. Ya kan? Bisa loh nyatuin dua orang yang beda. Yang satu suka pizza, yang satu suka jengkol. Tapi bisa sama-sama tinggal di satu rumah. Nah, ini kan luar biasa. Nah, sama teman-teman. Bapa, Yesus, Roh Kudus tidak memiliki pertentangan. Mereka berjalan seiring menggenapi rencana keselamatan. Itu yang pertama. Jadi kalau kita memahami Tritunggal, kita memahami keesaan yang tadi udah kita pegang, bahwa adalah kesatuan pribadi-pribadi Allah dalam lembaga Tritunggal atau lembaga ilahi. Maka ketika kita memahami Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, itu tiga-tiganya nggak mungkin bertentangan. Nggak bertentangan itu tiga-tiganya. Tiga-tiganya berjalan seiring. Gitu. Jadi doktrin keesaan itu akan berujung ke sini. Gitu. Nah, yang kedua, kehadiran Yesus memberi gambaran tentang Allah yang tidak terlihat. Nah, jadinya gimana Esa itu bisa berdampak di hidup kita? Kalau Allah itu Esa, Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu kesatuan, maka meskipun hari ini kita memang tidak melihat Bapa, tetapi ketika kita sudah pernah mendengar kisah tentang Yesus, kita punya gambaran tentang siapa Yesus itu dan bagaimana dia. Sebenarnya itu sudah menunjukkan bagaimana itu Bapa. Bagaimana itu Bapa. Sedikit sharing dari pengalaman pribadi, teman-teman. Dulu itu aku sangat ini marah ya. Marah tapi marah positif ya. Ini marah, kesal, kecewa. Tapi ini kecewa positif. Kenapa? Karena aku sering dengar bahwa Bapak di surga tuh sampai kapanpun gak akan pernah kelihatan. Wah, aku tuh kecewa. Aduh, Bapak di surga tuh pengen aku temuin. Selama ini, aku mendengar tentang Engkau, Bapak. Aku mendengar kesaksian tentang Engkau, aku mendengar pengajaran tentang Engkau. Tapi, hari nanti aku ketemu Engkau, kalau aku udah meninggal, aku gak bisa lihat Engkau. Lah, apa gunanya sekarang kita belajar tentang Bapak? Iya kan? Kayak cuma diajarin tentang fantasi yang suatu hari nggak akan pernah ketemu. Nah itu aku sering mendengar pengajaran begitu kan. Di GSKI kan Pak Eras juga mengakui bahwa Bapak itu tidak akan pernah terlihat. Bapak itu adalah sosok yang sangat misterius yang tidak terhampiri. Itu berangkat dari 1 Timotius, ada ayatnya. Nah, aku bukannya kecewa dalam arti marah karena Pak Eras bilang Bapak itu nggak kelihatan. Bukan. Itu memang kebenaran yang harus aku terima. Tapi kayak, aduh Bapak, aku pengen lihat Engkau. Aku pengen lihat bagaimana sih rupamu. Bagaimana sih aku bisa pegang tanganmu. Kita bisa pelukan, kita bisa ngobrol. Aduh Bapak, kok nggak bisa ya? Nah, aku tuh kecewa. Karena nggak bisa begitu. Makanya aku bilang kecewa yang positif kan. Karena kecewanya bagus. Bukan kecewa yang bikin aku hancur, bukan. Nah, tapi akhirnya kekecewaan itu bisa kejawab. Ya, kekecewaan positif itu bisa terjawab. Ketika aku makin memahami bahwa ketika kita melihat Yesus, itu kita melihat Bapa. Yesus bilang ke Thomas,
Kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Wah, disitulah aku mulai terobati. Karena mereka tuh esa. Mereka tuh satu. Ya apa bedanya? Yesus adalah gambar dari Allah Bapa. Memang Yesus bukan Allah Bapa. Tapi kehadiran Yesus itulah kehadiran Bapa. Dan aku percaya kehadiran Yesus enggak kurang 1% pun dari kehadiran Bapa. Kalau istilahnya Yesus tuh Bapa itu kasihnya 100 ya. Yesus tuh nggak mungkin 99, nggak mungkin. Yesus tuh juga 100. Karena dalam Yesus lah tadi seperti yang teman kita Obed sampaikan, dalam Yesus lah ada kepenuhan wahyu Allah. Penyataan Allah tuh penuh di situ. Jadi kalau Bapa itu 100 kasihnya, sayangnya itu 100 sama kita. Ketika kita ketemu Yesus, itu pun 100. Waduh, ini membangun rasa cinta kita sama Tuhan Yesus. Aduh, benar deh. Ini merinding nih. Ngomong begini merinding. Kalau teman-teman bisa lihat, ini merinding. Aduh, luar biasa. Bapa nggak kelihatan, tapi Yesus menunjukkan. Betapa aku sayang sama Engkau, Tuhan. Betapa aku mengasihimu. Bagaimana aku nggak mengasihimu, Bapak? Anakmu menunjukkan gimana engkau dalam bentuk manusia, gimana sih? Aduh, dan itu luar biasa. Luar biasa. Jadi, Yesus yang hadir sebagai manusia, itu menggambarkan kepedulian dan keturutsertaan Allah dalam penderitaan manusia. Jadi kalau teman-teman bilang, Tuhan enak di surga, gitu kan. Allah Bapa enak, nggak pernah jadi manusia yang menderita. Jangan salah. Kehadiran Yesus itu menunjukkan keturutsertaan Allah dalam penderitaan manusia. Jadi kalau seakan-akan kalau nanti dalam situasi hidupmu, Tuhan kayak diem, dalam kondisi hidupmu yang paling down, paling jatuh, paling bawah, Tuhan nggak ngomong apa-apa, jangan curigai dia. Ketika dia menjadi manusia, dia udah mengambil bagian dalam penderitaan kita. Dia udah pernah. Dan ketika dia diam, artinya dia percaya kamu bisa lewatin itu. Kita bisa ngelewatin itu. Dia diam bukan berarti dia nggak peduli. Tapi dia diam karena dia tahu. Dia udah pernah ngelewatin itu. Dan itu bisa dilewatin. Dan dia juga percaya sama kita, kita bisa ngelewatin itu. Nggak mungkin ada penderitaan atau pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Pasti semuanya sama. Bisa kita lewatin. Ya. Dan terakhir, apa sih di sub kedua ini? Kalau keesaan Allah itu terlihat dalam Yesus, ternyata kehadiran Yesus sebagai yang fisik, ya, yang tubuh fisik ini nih. Tuhan Yesus kan lahir sebagai manusia yang fisik ya, bukan manusia surgawi yang kayak dari kayangan gitu kan, yang bisa kayak Casper melayang-layang gitu. Enggak. Yesus itu benar-benar fisik. Membuat kita tidak perlu membuat perbedaan tajam antara yang fisik dan rohani. Jadi kalau teman-teman mengakui ada keesaan dalam Allah Tritunggal, waduh, implikasinya itu bisa jauh banget. Bisa luas banget. Apa dampaknya? Salah satunya, teman-teman tidak memisahkan apa yang sekuler, apa yang rohani. Apa yang fisik, apa yang rohani. Enggak kita bedain. Karena dia Allah, Yesus itu, turun ke dunia jadi manusia, jadi fisik. Kalau memangnya fisik itu jahat, seperti pemikiran Yunani, alam pikir Yunani kan merasa bahwa tubuh ini jahat. Yang materialistis ini satu hal yang kalau materi-materi begini kan jahat. Ya. Kalau yang roh itu yang tidak kelihatan itu yang luar biasa, yang bagus. Tapi enggak dengan pemikiran Kristen. Kehadiran Yesus sebagai yang fisik membuktikan bahwa yang fisik pun penting. Yang fisik pun adalah bagian dari hidup Allah. Jadi, jangan merasa bahwa belajar itu atau kerja itu satu siksaan. Rutinitas itu satu siksaan. Aduh Tuhan, aku nggak mau rutinitas begini Tuhan. Ya kan? Aduh, rutinitas bikin bosan aja sih. Aku pengen menginjil aja ke tempat mana yang nggak ada rutinitasnya. Yang tiap hari itu dinamis, yang berubah-berubah terus. Gitu ya keadaannya ya. Hati-hati teman-teman. Kita tidak boleh membedakan yang mana yang rohani, yang mana yang non-rohani. Yang mana yang spiritual, yang mana yang duniawi. Bagi Tuhan, baik engkau bekerja, engkau makan, engkau minum, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi nggak ada satupun yang kelihatan lebih baik dibanding yang lain. Nggak ada. Seakan-akan melayani di gereja itu lebih baik ketimbang kita nyuci piring di rumah.
Ngepel di rumah itu kurang keren dibanding kita ngepel di gereja. Kalau ngepel di gereja itu ada perasaan melayani kok. Wah, salah. Di rumah pun engkau melayani keluargamu dan Tuhan hadir di situ. Kalau nyuci piring di gereja rasanya, waduh, nyuci piring pendeta apalagi kan. Apalagi kalau pendetanya tepuk kita, waduh, terima kasih anak ya misalnya. Waduh, kita ngerasa, gitu kan. Tapi kalau cuci piring di rumah, aduh, tangan lecet mah kayaknya mah, gitu kan. Kayaknya ini gatel kuku kalau kena sabun, gitu kan. Ingat teman-teman, nggak ada perbedaan dalam pemikiran Kristen. Seakan-akan rumah itu tempat yang duniawi, gereja itu tempat yang surgawi. No. Alam semesta ini semuanya ada dalam kehadiran Tuhan. Dan apa yang fisik dan rohani itu semuanya satu. Itu cuma dari pikiran kita doang. Kita doang yang ngebatasin itu. Sebenarnya perbedaan antara yang fisik sama rohani itu nggak ada bedanya. Semuanya sama. Pikiran kita doang yang ngebeda-bedain itu. It doesn't exist, teman-teman. Nggak pernah ada itu. Jangan pernah pikir bahwa, wah, kalau aku nggak tidur demi Tuhan, aku rohani. Tapi kalau aku tidur, aku jadi nggak rohani. Aku mau kayak Paulus nggak tidur. Wah, salah. Salah, hati-hati. Jangan nggak tidur karena pelayanan. Kecuali memang terdesak. Tubuhmu pun bait Allah. Tubuh kita ini tempat Tuhan itu berkarya. Kalau sampai kita sakit, mati muda, sayang. Apalagi kalau kita punya potensi. Jadi teman-teman, jangan merasa kalau tidur siang itu, waduh dosa nih tidur siang nih. Aduh, harusnya waktu bisa aku pakai untuk melayani. Kalau memang engkau capek, kita udah sampai udah kayak drop, kurang tidur semalamnya, ambillah tidur siang. Karena tidur siang itu pun ibadah. Kalau memang karena memelihara kesehatan. Ya kan? Nah, mungkin baru pertama kali dengar tidur siang itu ibadah, ya. Tapi hati-hati jangan pas kerja, teman-teman. Itu bisa memotong gaji ya. Itu bisa memotong gaji. Tapi kalau memang udah capek banget, drop banget, perlu ambil istirahat, ambillah istirahat, jaga tubuhmu. Jaga tubuhmu. Karena tubuh kita pun milik Tuhan. Ya. Jadi nggak ada tuh kalau tidur siang kurang rohani, kalau nggak tidur demi pelayanan tuh lebih rohani. No. Tergantung kasusnya, apa tujuannya. Ya. Dan terakhir, apa sih dampak Tritunggal terhadap alam semesta ini dan manusia? Yang pertama, teman-teman, tahu nggak? Ketika Allah itu esa, Allah itu satu, Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus itu satu. Tadi kita udah belajar bahwa artinya yang fisik ini pun, dunia ini pun, yang fisik nih, yang kelihatan nih, itu pun menjadi bagian hidup tuh Tuhan. Kenapa? Karena Yesus mengambil bentuk dalam manusia. Ya kan, yang fisik toh. Berarti Allah dan yang fisik itu nggak terpisahkan. Berarti teman-teman, kita dan alam semesta tidak pernah terpisah darinya sedetik pun. Artinya seluruh hidup kita dan seluruh semesta ini ada dalam lingkupnya Tuhan. Itu berarti panggilan kita untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga dunia ini, merawatnya, dan membuatnya untuk kemuliaan Tuhan. Itu sederhananya. Jadi itulah kenapa orang Kristen itu nggak boleh mengeksploitasi tanah untuk pertambangan, untuk perkebunan yang akhirnya merusak lingkungan hidup. Nggak boleh. Kenapa? Dunia fisik ini pun itu manunggal dengan Allah. Karena Allah itu, Yesus itu sudah pernah menjadi yang fisik. Makanya yang fisik pun penting bagi Allah. Itu menjadi bagian Allah juga karena dia pernah jadi manusia yang tinggal di tengah-tengah lingkungan ini. Jadi, kalau orang Kristen ikut serta dalam pembalakan liar, ikut serta dalam, kalau teman-teman pernah nonton penyiksaan binatang, nyiksa binatang, nyiksa anjing, nyiksa apa gitu ya untuk kesenangan sendiri ya, itu tidak etis. Itu dosa. Karena semesta pun bagian dari Allah. Allah yang fisik dalam Yesus. Jadi kita udah jelas. Jadi siksa binatang dosa nggak kok? Kalau saya bilang dosa. Nyiksa binatang dosa. Tapi kalau untuk konsumsi seperlunya itu enggak. Tapi kalau sampai kita nyiksa, itu jadi satu hal yang bahaya. Itu bahaya. Itu membuat kita nggak memanusiakan yang lain gitu ya, meskipun mereka binatang gitu lah. Tapi mereka juga bagian dari hidup kita. Dan teman-teman lihat kan sekarang kan,
Ketika COVID membabi buta hari ini. COVID kan hewan. Coba lihat, COVID kan hewan, virus kan hewan, betul ya? Virus kan hewan. Apa yang bisa dilakukan manusia hari ini? Manusia ngumpet di rumah, pakai masker. Lihat ya, gimana sekarang terbalik, manusia diserang sama binatang. Dulu kan manusia nyerang binatang ya, sekarang binatang nyerang manusia. Kita pakai masker akhirnya. Tuh, lihat, bayangin. Itu berarti kehidupan kita tuh nggak sendiri. Kita tuh bukan pusat, teman-teman. Kita tuh ada di antara. Jadi jangan merasa manusia itu pusat segalanya. Enggak, kita tuh di antara. Kalau yang lain ngamuk, kita kena. Kalau binatang ngamuk, kita kena loh. Kalau zaman dulu binatang ngamuk gimana? Zaman-zaman berburu, zaman-zaman manusia masih nomaden. Cara binatang bertengkar dengan manusia gimana? Binatangnya datengin pemukiman manusia kan? Ngelabrak gitulah, kayak gajah hancurin rumah orang gitu kan. Tapi kalau sekarang kan binatang nggak bisa begitu, karena manusia udah hebat kan. Cuma lihat, ada mutasi virus corona. Tuh perhatiin. Mutasi virus corona itu binatang loh. Mereka tuh binatang. Mikrobakteria. Mikroorganisme, sorry. Itu mikroorganisme. Ketika mereka ngamuk, kita nggak bisa apa-apa. Malah kita sekarang minta pertolongan Tuhan supaya kita nggak kena dari mereka. Tuh bayangin. Itu berarti kita dan binatang dan tumbuhan dan semua yang ada di bumi ini, itu tuh bersatu. Itu tuh kita saling bersinergi. Jangan sampai kita saling rusak. Itulah kenapa Tuhan hadir bukan untuk memulihkan cuma manusianya doang, tapi buat manusia itu kembali ke rancangan semula. Jadi bisa menjadi manusia yang agung, bukan cuma dalam perkataan, pikiran, dan perasaan, tapi juga bagaimana perbuatannya terhadap lingkungan hidup, terhadap organisme lain. Itulah panggilan jadi orang Kristen. Sempurna dalam segala hal. Termasuk dalam hal itu. Sempurna dalam segala hal. Karena kita nggak pernah terpisah dari yang lain. Manusia, tumbuhan, dan hewan dalam semesta ini nggak pernah terpisah. Oleh karenanya, teman-teman juga nggak boleh punya disconnection dalam hubungan kita dengan sesama. Hati-hati teman-teman. Ketika kita terhubung dengan Allah ya, Allah itu manunggal dengan kita, ya kan? Kan Tritunggal itu bersatu dengan manusia kan, lewat Yesus kan? Berarti ketika kita memutus hubungan dengan sesama kita, artinya kita benci mereka, kita punya akar pahit, kita punya kebencian yang nggak kita selesaikan, itu berarti teman-teman memutus hubungan dengan Allah sendiri. Itulah kenapa dalam kitab-kitab seperti Matius, dalam Injil lainnya, Tuhan berkata bahwa kalau kamu belum selesai dengan saudaramu, hatimu masih ada kebencian, tinggalkanlah persembahanmu untuk berdamai terlebih dahulu dengan saudaramu. Kenapa? Karena kita itu nggak sendiri langsung nembus ke Allah. Kita tuh bersama dengan sesama kita. Kalau kita nyambung sama yang lain, kita nggak disconnect sama yang lain, baru kita bisa nyatu dalam Allah. Kalau kita disconnect satu sama yang lain, kita punya kebencian, kita punya kemarahan yang kita nggak selesaikan, itu berarti kita punya hubungan yang putus. Dan putusnya hubungan dengan sesama, ingat teman-teman, itu merupakan putus hubungan juga dengan Tuhan. Surat Yohanes bilang, tidak mungkin orang mengasihi Allah yang tidak dilihatnya kalau tidak mengasihi manusia yang terlihat. Artinya, kalau teman-teman hari ini disconnect sama yang lain, kita nggak mungkin bisa connect sama Tuhan. Mari kita selesaikan. Dan teman-teman, karena teman-teman connect sama Tuhan, teman-teman nggak perlu khawatir dan bertele-tele dan berdoa. Tuhan itu sangat tahu apa yang kita doakan. Dia ingin kita berkomunikasi. Bukan khawatir dan bertele-tele dan berdoa. Saya paham bahwa kita adalah orang yang rapuh. Kadang-kadang bisa khawatir, bisa anxious, bisa punya mental health issue. Dan itu sangat wajar. Tapi teman-teman, saya mau ajak kita hari ini. Jangan sampai tenggelam di situ. Yuk kita bangkit. Doa kita bawa ke Tuhan dalam dialog. Bukan cuma satu untayan permintaan yang bertele-tele. Tapi dalam dialog yang benar-benar membangun hubungan. Bukan untayan kata permintaan yang bertele-tele. Yang kita udah pernah ucapkan dan kita tahu kalau Tuhan mau memberikannya itu sebentar aja selesai. Yang perlu kita cari tahu adalah kenapa Tuhan tidak berikan. Apa yang sedang Tuhan ajarkan kepadaku. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi,
Keesaan Allah bisa sampai ke sini nih. Bisa sampai ke sini, bayangin. Bisa sampai kita ngomong binatang, lingkungan gitu ya. Hubungan dengan sesama. Gila, jauh banget. Karena emang begitu. Keesaan Allah, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu nggak bisa terpisah dengan yang fisik. Kenapa? Karena Yesus itu yang ilahi menjadi manusia. Menjadi yang fisik. Itu berarti yang fisik ini pun bagian hidup Allah. Adalah bagian dari Allah bekerja di dalamnya. Nah, kita mau juga dalam situ. Jadi jangan punya putus hubungan dengan yang lain. Kalau putus pacar gara-gara toxic relationship itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai punya hubungan yang putus karena kebencian atau kemarahan atau bahkan kita udah nggak mau lihat mukanya karena dia nikung pacar kita gitu kan. Itu satu hal yang kayaknya nggak level kita sampai bertele-tele berdalam-dalam di situ sampai nangis-nangis berhari-hari ya. Oke, teman-teman. Thank you. Nah, ini tugasnya. Tapi habis ini kita bisa tanya jawab dulu ya. Habis itu teman-teman akan punya free time. Silahkan ngumpul dengan kelompok di breakout room. Ya. Tugasnya adalah ini. Teman-teman silahkan buat kelompok. Tadi dibuat ya kayaknya ya. Saya nggak tahu siapa aja. Nanti boleh mungkin dibacain. Nah, tugasnya adalah masing-masing kelompok membuat 5 pertanyaan yang masih membingungkan. Atau sulit atau sering ditanyakan tentang Tritunggal. Silahkan dibuat. Silakan buat 5 pertanyaan. Jadi satu kelompok itu, kayaknya kalau nggak salah ada 3-4 atau 5 orang deh ya. Nah, satu kelompok bikin 5 pertanyaan. Yang apa yang bingung, yang sulit, yang sering ditanyakan, apa sih? Gitu. Nah, silakan pertanyaan itu dibuat dalam PowerPoint untuk dipresentasikan minggu depan. Jadi minggu depan akan ada satu perwakilan kelompok atau 2 orang, terserah. Kalau misalnya teman-teman ngerasa sendiri nggak pede, mau berdua boleh. Presentasi, silakan bilang, inilah pertanyaan yang kelompok kami buat. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, kelima ini. Kenapa kami kasih pertanyaan ini? Karena pertanyaan ini saya pernah temuin di pelayanan sekolah misalnya, atau di pelayanan komsel. Nah, silakan ceritain. Kenapa kalian nanya itu? Jadi apa pertanyaannya dan ya kenapa kalian menanyakan itu? Gitu. Jadi presentasiin ya. Dan minggu depan kita akan diskusi. Ya. Untuk tugas udah clear? Tugas kecil bersama kelompok nih. Jadi kalau 5 orang paling 1 orang cuma 1 pertanyaan. Ya, bikin 5 pertanyaan. Ya, jangan lebih. Jangan kebanyakan nanti kita nggak selesai 5 aja udah. Jangan kurang, jangan lebih. Weh, amin. Coba tugas kuliah begini juga. Ini berarti yang pernah mengalami tugas kuliah killer nih. Makanya bersyukur dengan tugas begini. Oke. Silakan teman-teman, ada yang mau nanya? Oh, Grand. Mungkin Ya. kita istirahat dulu 10 menit ya. Oh, aku malah mau langsung bubarin kalau nggak ada pertanyaan.